Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi mengenai kajian ilmu sejarah. Nah, pada materi ini diharapkan siswa mampu mendeskripsikan pengertian ilmu sejarah, mampu mengidentifikasi ruang lingkup ilmu sejarah, dan juga mampu menganalisis konsep dasar kajian sejarah. Nah, langsung saja. Yang pertama ada definisi sejarah. Nah, sejarah itu berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon. Kenapa disebut ataupun dibahasakan berasal dari bahasa Arab? Karena segala hal itu pasti mulai dari tidak langsung ada, tetapi mulai dari beberapa tahap, yaitu misal dari benih, terus tumbuh akar, terus juga ada tumbuh menjadi pohon kecil, pohon besar, ada bunga dan buahnya. Nah, begitupun dengan sejarah. Jadi tidak semua hal langsung ada begitu saja, tetapi ada asal mulanya. Nah, selain itu juga berasal dari bahasa Yunani yaitu histori. Nah, ataupun penyelidikan. Nah, ilmu sejarah ini ilmu yang mempelajari peristiwa masa lampau umat manusia secara sistematis, objektif, dan juga kritis untuk dipahami dan diambil pelajaran bagi masa kini dan juga masa depan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup kajian sejarah. Nah, ruang lingkup kajian sejarah ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sejarah sebagai peristiwa, yaitu kejadian nyata yang benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi, sejarah itu merupakan bisa disebut sebagai peristiwa apabila hal tersebut terjadi secara nyata dalam kehidupan manusia ataupun dalam kehidupan ini gitu. Jadi terjadi secara nyata, bukan dongeng ataupun kisah. Nah, yang kedua ada sejarah sebagai kisah, yaitu hasil konstruksi atau penggambaran sejarawan terhadap suatu peristiwa. Jadi sejarah disebut sebagai kisah ini ketika ada seseorang yang menceritakan ataupun bahwasanya dulu itu pernah terjadi hal ini. Nah, itu bisa disebut sejarah sebagai peristiwa. Sebagai kisah. Nah, yang ketiga ada sejarah sebagai ilmu, yaitu suatu peristiwa dapat dibuktikan kebenaran dan faktanya lewat serangkaian metode ilmiah. Nah, sejarah dikatakan sebagai ilmu ini ketika suatu peristiwa tersebut dijadikan ataupun pernah diteliti dan juga dijadikan sebagai ilmu yang mana sejarah tersebut bisa diambil pelajarannya. Nah, yang keempat, sejarah sebagai seni, yaitu mencakup nilai keindahan yang rekreatif yang menjadikan suatu kisah dan peristiwa sejarah menjadi bentuk seni. Seperti contohnya misalkan Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu yang dibangun pada zaman dahulu, yang mana candi tersebut memiliki unsur keindahan yang rekreatif begitu. Nah, itu bisa disebut sejarah sebagai seni. Lalu selanjutnya ada konsep dasar ilmu sejarah. Nah, konsep dasar ilmu sejarah ini ada 4, yaitu yang pertama manusia dalam ruang dan waktu, kronologi dan periodisasi, diakronik dan sinkronik, sebab akibat perubahan dan juga keberlanjutan. Nah, yang pertama ada manusia dalam ruang dan waktu. Manusia dalam ruang berarti setiap aktivitas kehidupan manusia selalu terjadi di suatu tempat tertentu. Nah,
Maksudnya, setiap hal yang dilakukan oleh manusia itu pasti terdapat pada suatu ruang. Jadi, tidak akan ada manusia yang melakukan sesuatu tanpa berada pada tempat. Maksudnya seperti itu. Nah, sementara itu manusia dalam waktu berarti aktivitas manusia selalu berlangsung dalam alur waktu yang berkesinambungan. Jadi, setiap kita melakukan sesuatu hal pasti terkurung dalam waktu. Misalkan, hari ini kita belajar materi tentang kajian ilmu sejarah pada hari Senin. Nah, itu manusia berarti melakukan aktivitasnya pada hari Senin. Seperti itu. Jadi, tidak ada manusia yang beraktivitas ataupun melakukan sesuatu itu tanpa terkurung dalam ruang dan waktu. Yang kedua ada kronologi dan juga periodisasi. Kronologi merupakan ilmu yang mempelajari urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah. Nah, kronologi ini contohnya pada usia 5 tahun kita masuk TK, dan pada umur 7 tahun kita masuk SD. Nah, itu merupakan kronologi, yaitu mempelajari suatu peristiwa dalam urutan waktu. Lalu periodisasi yaitu merupakan pembabakan sejarah ke dalam beberapa tahap atau periode tertentu. Contohnya, pada tahun 2010 sampai 2011 saya berada pada pendidikan TK. Lalu pada tahun 2011 sampai 2016 saya berada pada pendidikan SD. Pada tahun 2017 sampai 2020 berada pada tingkat SMP. Nah, seperti itu contohnya. Itu untuk kronologi dan juga periodisasi. Lalu yang ketiga ada diakronik dan sinkronik. Nah, diakronik ini yaitu ilmu sejarah yang menjelaskan berbagai peristiwa masa lalu dalam rentang waktu yang panjang. Jadi, diakronik ini hanya berfokus pada urutan waktu saja. Misalnya akhir tahun 2000. Nah, terus sampai sekarang tahun 2025 berarti umurnya 25 tahun. Nah, itu bisa disebut secara diakronik. Lalu ada juga sinkronik, yaitu ilmu sejarah merujuk pada ruang sebagai tempat terjadinya peristiwa dengan menjelaskan situasi dan kondisi atau konteks suatu masyarakat. Jadi sinkronik ini mencakup berbagai aspek, yaitu dari aspek politik, sosiologi, ekonomi, dan juga aspek sosial dan lain-lain. Karena untuk sinkronik ini mencakup semuanya, dan diakronik itu hanya mencakup pada urutan waktu saja. Lalu yang keempat ada sebab akibat, perubahan dan juga keberlanjutan. Nah, sebab akibat dalam sejarah yaitu setiap peristiwa tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh penyebab tertentu dan menghasilkan akibat tertentu. Jadi, misal contohnya masyarakat Indonesia pada waktu kolonialisme Belanda. Nah, masyarakat Indonesia ini mengalami penderitaan yang disebabkan oleh tindakan kerja rodi dari Belanda. Nah, akibatnya masyarakat Indonesia ini mengalami penderitaan seperti itu.
Lalu ada perubahan. Nah, sejarah ini memperlihatkan bahwa manusia selalu mengalami perubahan baik secara lambat maupun cepat. Pasti dalam kehidupan ini pasti ada yang berubah. Misal kita dari dulunya bayi, terus berubah menjadi balita, terus juga remaja, sampai sekarang dewasa. Nah, jadi pasti dalam kehidupan ini pasti mengalami perubahan. Lalu ada keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini dalam sejarah tidak semua hal ini dapat berubah, tapi ada juga aspek yang tetap bertahan dari masa ke masa. Nah, inilah yang disebut keberlanjutan. Keberlanjutan menunjukkan warisan masa lalu yang masih berpengaruh hingga sekarang. Contohnya, keberlanjutan ini, misal Indonesia memiliki beberapa pembagian wilayah, mulai dari negara, terus ada kota, kabupaten, terus kecamatan, terus desa ataupun kelurahan. Nah, itu merupakan pembagian wilayah administrasi. Nah, pembagian wilayah administrasi ini merupakan keberlanjutan dari warisan Belanda. Jadi, pembagian wilayah administrasi ini dulunya dari Belanda gitu. Nah, dilanjutkan hingga sekarang oleh Indonesia. Nah, mungkin materi yang dapat disampaikan oleh Ibu sekian. Nah, untuk kesimpulannya, kajian ilmu sejarah ini membantu kita memahami masa lalu sebagai dasar dalam membangun masa kini dan masa depan. Sejarah mengajarkan nilai, identitas, dan juga kebijaksanaan yang penting untuk kehidupan. Mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.